Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qaul kang mutamad itu pendapat yang menjadi pedoman atau pegangan, cecekelan. Nah, wayahrumu bil edi wa misluhun nifas. Nah, diharamkan bagi seseorang perempuan yang haid dan juga lagi keadaan nifas. Ya, haram apa? Melakukan atau melaksanakan 10 macam perkara. 10 macam perkara itu salah satunya adalah sholat. Ya, salah satunya adalah sholat. Ay minal amidatil alimati, ya, yang dilakukan oleh perempuan yang haid atau perempuan nifas. Ya, walaupun orang yang haid dan yang nifas tersebut seorang perempuan yang menyengaja ya melakukan sholat ya, atau nifas tersebut orang yang perempuan yang nifas ya menyengaja ya melakukan sholat ya. Di samping itu pula yang bersangkutan itu sudah paham atau tahu ya, ngerti. Walatasihu mutlakon. Nah, saat sholat yang dilaksanakan atau yang dilakukan atau yang didirikan itu hukumnya tidak sah ya bagi orang perempuan yang lagi haid atau lagi nifas. Ya, sholat yang dijalankan tidak sah, lagi pula juga haram mutlakon ya, dengan secara mutlak. Walau ma'al jahli wan awin nisyani, walaupun seseorang perempuan yang haid atau yang nifas tersebut itu dalam mendirikan sholatnya itu karena tidak ada banyak dasar ilmu agama, dalam arti yang bersangkutan itu termasuk golongannya orang bodoh, awin nisyani, atau ada dasar-dasar ilmunya, ada dasar-dasar ilmu agamanya, tapi yang bersangkutan itu dalam mendirikan sholat itu lupa ya, sendirinya umpamanya lagi haid lupa, lagi nifas ya, itu tetap saja ya mutlak ya, berarti hukumnya haram. Nah, baginya orang-orang yang perempuan yang haid, orang-orang yang lagi nifas ya, itu nanti kalau sudah suci dari haid atau nifasnya, maka seorang perempuan yang habis haid, suci dari haid, suci dari nifas, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Umpamanya karena tadi lupa atau itu saking bodohnya ya, terus sholatnya diqadha ya, sholat yang waktu haid ketinggalan aja berapa, 1 minggu umpamanya, 1 minggu 5 waktu qadha terus ya umpamanya ya, itu kalau qadha hak kuriha, hukumnya makruh, dimakruhkan ya, dimakruhkan karena sholat itu tidak wajib diqadha ya. Begitu juga ya sholat-sholat yang termasuk golongannya sholat sunnah ya, dengan mutlakon, secara mutlak juga sholat yang dijalankan, sholat sunnah yang dikerjakan itu menjadi rusak ya. Nah, karena sholatnya itu menjadi rusak, maka la sawaba fihi alal mu'tamad ya, maka sholat yang dikerjakan ya itu tidak akan mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pendapat yang mu'tamad ya. Mu'tamad itu pendapat yang untuk pedoman, menjadi pedoman atau pegangan. Beda lagi kalau puasa ya, puasa wajib ya, umpamanya masuk bulan Ramadan, terus di awal-awal bulan Ramadan itu belum datang bulan atau haid, dan nanti setelah Ramadan berjalan beberapa hari atau beberapa minggu terus datang bulan, datang haid ya. Nah, itu haidnya umpamanya 1 minggu, jadi 1 minggu nggak puasa. Nah, itu nanti
puasa yang tertinggal dalam arti ya lagi keadaan haidnya 1 minggu, maka wajib kodok puasa 1 minggu nanti di luar Ramadan, apa di bulan Syawalnya atau di bulan Dzulqa'dahnya atau di bulan Dzulhijjahnya ya, atau bulan-bulan apalah, yang penting jangan sampai belum dikodok puasa tersebut sudah datang Ramadan lagi ya. Itu usahakan seperti itu ya. Nama puasa yang tertinggal sebab sendirinya itu kena uzur ya, haid, datang bulan atau nifas, maka puasa yang ditinggalkan itu nantinya wajib dikodok berapa hari, haidnya 3 hari ya 3 hari, 1 minggu 1 minggu gitu ya. Itu kalau puasa maka wajib hukumnya dikodok. Beda itu puasa dikodok, kalau sholat itu tidak wajib dikodok. Bahkan kalau dikodok ya itu hukumnya makruh dan juga tidak mendapatkan pahala. Alasannya sholat itu tidak wajib dikodok karena sesungguhnya sholat itu tata takarroru kathiron, bolak-balik itu dibilang-bilang termasuk banyak ya. Pokoknya 1 hari 5 waktu ya. Nah keadaan sudah suci, nanti habis duhur lagi, habis asar lagi ya, kodo sih ya umpamanya habis maghrib lagi, itu bolak-balik jangan 1 minggu itu bolak-balik itu kan akhirnya faya syuku ya, terasa berat ya, kayak suku koduha, terasa berat untuk mengkodo sholat ya. Nah itu alasan jadi sholat itu tidak wajib dikodo sholat yang tertinggal. Begitu juga kalau mengkodo puasa itu tidak dibilang-bilang berat sebagaimana kayak beratnya mengkodo sholat ya. Maka dari itu ya, karena tidak dibilang-bilang bolak-balik dan juga berat, maka kodo puasa yang tertinggal ya sewaktu lagi haid atau lagi nifas, maka wajib dikodo yang tertinggal itu. Falaya suku kodo maka tidak dirasakan berat untuk mengkodo puasa ya. Nah begitu juga sebagaimana ya yang dikatakan ya oleh beliau ya Dewi Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam salah satu pernyataannya, kuna nu'maru biqodo saumi wala nu'maru biqodo isolati. Kita ini atau saya ini tidak diperintah untuk kita ini ya atau saya ini diperintah untuk selalu mengkodok puasa ya yang tertinggal ya dalam keadaan haid atau nifas. Wala nu'maru biqodo isolati, dan saya tidak diperintah untuk mengkodo sholat. Tentunya diperintah oleh siapa? Oleh beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang kedua yang di antara 10 yaitu melaksanakan tawaf. Jadi orang haid, orang nifas ya itu juga diharamkan untuk menjalankan tawaf ya, haram melaksanakan tawaf. Baik tawaf itu ya, tawaf kan itu termasuknya ibadah, simpanan daripada ibadah amla atau ora. Li'annahu krono temis tawaf iku layakunu ya, ora ono apa tawaf, ora ono iku illa fil masjidi, angin kejaba ing dalem masjid. Jadi tawaf di samping tawaf ning Ka'bah juga bisa di masjid. Nah itu baik bagi mereka orang perempuan yang lagi dihadapkan ada uzur ya, nifas dan juga haid, itu tidak boleh melaksanakan ibadah tawaf. Jadi ya bagi seseorang yang mempunyai hadas atau lagi keadaan haid atau nifas
ya masuk ke dalam masjid, masuk ke wilayah masjid atau ke dalam masjid itu saja hukumnya haram. Ya fatawafu aula, apalagi tawaf ya. Fatawafu aula. Tawaf itu lebih utama dalam arti keharamannya dalam melaksanakan tawaf ya. Antara masuk masjid sama pelaksanaan tawaf itu juga bahkan lebih utama pelaksanaan tawaf. Kalau masih wajib mandi mari masjid tak atau jago mari masjid yuk. Ya bagian meneng di dalam masjid. Itu kan cuman meneng itu saja haram, apalagi ya menjalankan atau melaksanakan tawaf itu lebih haram lagi, haram. Perempuan yang haid atau nifas, yang perempuan tersebut itu ada dasar-dasar ilmunya atau tahu, ngerti ya, terus menyengaja menjalankan sesuatu hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam keadaan haid atau nifas. Ya, jadi biar tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman ya, kesalahpahaman dalam pelaksanaan lebih-lebih dalam pelaksanaan itu wukuf ya di padang Arafah bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah wukuf di padang Arafah ya, yang perempuan itu yang haid dan juga yang lagi nifas ma'anahu aqwa arkanil haji ya, karena sesungguhnya wukuf itu adalah termasuk rukun-rukun ibadah haji yang lebih kuat ya, karena biasanya lebih kuat karena ibadah wukuf itu adalah ibadah puncak dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi sah tidak sahnya itu dalam pelaksanaan haji tersebut dalam pelaksanaan wukuf ya. Jadi babak penentuan ya dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada di pelaksanaan wukuf di padang Arafah ya. Itu wukuf ya, itu ketentuannya pada pelaksanaan ibadah wukuf itu pada tanggal 9 Zulhijjah ya, itu pelaksanaan ibadah wukuf tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah. Maka dari itu kan bagi kita semua yang tidak melaksanakan ibadah haji ya, itu disunahkan sunnah muakkadah ya, melaksanakan puasa sunnah 2 hari, tanggal 8 puasa sunnah tarwiyah dan puasa tanggal 9 Zulhijjah puasa hari Arafah. Nah itu hari puncak ya, itu Arafah. Ini karena tahu sing haji ora puasa. Si puasa wong sing ora haji. Ini karena ulana wadus ora puasa ya mangan biasa nginung ndak pirang-pirang. Ora mangan ora nginung sing arane wukufe ya, jar gambane lemes pada semaput. Wong digawe mangan warung pirang-pirang ono be. Wukuf anak ibadah haji ke ibadah wukuf ya tanggal 9 di padang Arafah itu berat. Ya, ibadah dalam katakanlah pelaksanaan ibadah haji yang terberat itu pelaksanaan ibadah wukuf di padang Arafah ya. Itu cara itu babak penentuan ya, babak penentuan itu wukuf ya di Arafah. Wali alaya juza mongko krono ing yento wali alaya juza mongko drapon ing yento wenang laha kaduwe amidatul alimah. Jadi haid aneh apa haid ya, sama orang perempuan yang haid dan juga perempuan yang nifas, tapi di situ amidatul alimah ya, perempuan yang katakanlah paham atau ngerti didasari ada
tahu akan hukum. Opo atawafu tawaf iku aula luwi utama rifali Allah ya jusalaha tawafu aula. Jadi ibadah wukuf itu termasuk rukun-rukunnya haji sing paling kokoh, paling kuat, atau dalam arti babak penentuan sah tidak sahnya pelaksanaan ibadah haji. Fali Allah ya juga lahab tawafu aula. Maka dari itu juga karena diperbolehkannya terhadap amidatul alimah pelaksanaan tawaf itu lebih utama. Wasali suhalan utawi kaping telune asyara iku mashul mushafi, demek mushaf. Ya, jadi bagi perempuan yang haid, yang lagi haid, lagi nifas itu juga diharamkan ya demek mushaf, ngemek ya, masul mushaf. Hatta hawasiyahu ya, hingga piro-piro pinggire mushaf. Ada mending mushaf pinggire bagiannya mushaf yang pinggire tok ngemek ngono kuwi haram. Ngemek wong sing haid, ana wong sing lagi nifas. Wamalan panggonan, wamalan tempat bayana suturihi ing dalem antarane piro-piro larikane mushaf. Ya, larikane mushaf. Di barisane mushaf atau larikane mushaf jika dibuka kan tulisannya ya larikan-larikan ya kowe. Nah, larikane mushaf, terus wal waroki lan kertas albayadi kang putih benahu kang antarane ma wa bena jildihi atau benahu kang antarane mushaf wa bena jildihi lan ing dalem antarane kulite mushaf. Kulitnya sampul atau lamping ya. Jadi sing arane larikane mushaf, terus sing arane pinggire mushaf, terus lampinge atau sampule mushaf ya fi awalihi wa akhirihi ing dalem awale mushaf wa akhirihi lan akhire mushaf al mutasilik kang ketemu bihi kelawan mushaf ya. Jadi ngemek cengarane ngemek mushaf, pinggire mushaf ya, ngemek apa mending mushaf, ngemek pinggire mushaf ya, mushaf ya, terus ngemek barisane tulisan barisane mushaf, terus kertasnya mushaf sing putih ya bena hu wa bena jildihi, terus juga ngemek sampule mushafi awalihi wa akhirihi al mutasili bihi, pokoknya sing masih berhubungan atau berkaitan ya, bersambungan atau dengan mushaf itu haram. Wa yahrumu lan haram apa almasu demek walau bihailin lan senajan yang oleh ngemek mau kelawan anane aling-aling ya, sing ngemek wong sing haid, sing ngemek wong sing lagi nifas, ngemeknya orang nggo tangan ya diblongsong yang anggo sarung tangan kan jadi analing-alingnya ya. Ada termasuk sarana apa itu sing nutupi jentik ya, atau ngaling-alingi jentik anggone sarung tangan ngemek kayak ngono Quran ya, tetap saja haram walau bihailin, walaupun dengan adanya suatu hail atau aling-aling ya, penghalang ya. Gampang wong ngemek tangan nganggone sarung tangan, tau laka sarung tangan digubet nganggo gombal iki ngono bagene ya, digubet karo gombal karo kain ngemek ya tetap dia haram ya, tetap saja haram hukumnya. Jadi walaupun diblongsong digubet-gubet ya, haile sing ngaling-aling sing blongsong tangan kowe kandel sekalipun pirang lapis bae ngono, pirang gubetan bae tetep ya haram
walaupun aling-alingnya kan kandel, walaupun diglubet-glubet dah ana sing kandel ya pirang lapis baik tetep wong kuwi diarani hukume wong demek ya haitsu yu'adu masan lahu haitsu yu'adu ing dalam sekiranya dibilang-bilang atau diatung-atung ya sapa wong ya diatung-atung masan ing wong kang demek lahu maring mushaf diglebet-glebetake ya wong termasuk ya wong demek wong lagi keadaannya lagi lagi nifas yang tetap baik haram. Jadi umpamane ana wong sing katakanlah menyengaja nekat ya wong lagi haid atau lagi kena nifas terus dibedak ngono nganggo kain nganggo sarung tangan terus nanti demek mushaf itu termasuk membuat atau bikin cacat ya cacat maring arane ngegungaken mushaf. Jadi wong mau ke meremehkan, nyacat pada be meremehkan, tidak mentakzim, tidak takzim, ya tidak memuliakan, ya tidak mengagungkan terhadap mushaf. Kalau umpamanya nekat sampai megang atau ngemek, ya berarti orang tersebut itu ya sama juga nyacadi maring mushaf atau meremehkan maring mushaf kang dibilang-bilang agung. Jadi tidak tertuju yang jane nemek ya kudu lewat ya ngono. Berarti jerone efek tok ya ora. Jadi carane kanggo ning dhuwur efek iki ngono iki yang golek iki ngono ya tetep haram. Kayak aku jadi tidak tertuju wala bibatinil kafi faqat. Ya, jadi sing arane diukane hukume ya orang yang jero efek orang yang dhuwure efek telapak tangan. Tetap saja bagi perempuan yang lagi haid, lagi nifas ya kowe sing arane orang yang jero nanti ngemek kowe yang golek kowe nang efek yang dhuwure efek kayak kiye mbu nang jerone efek ya. Begitu juga ya orang-orang baik laki-laki maupun perempuan ya yang punya hadas ya hadas kecil ya hadas kecil hadas sedang lebih-lebih hadas besar hadas jinabah ini kan ya awil junubu atau wong kang duwe hadas jinabah awil haidu atau orang perempuan yang lagi terkena haid ya hamalah kitaban minal kutubil fikhi aw ghairihi minal ulumi wa fihi ayatun minal Qur'an yang dari golongan orang-orang yang punya hadas kecil sedang hadas jinabah orang haid itu juga umpama tidak membawa Al-Qur'an membawanya kitab-kitab fikih kitab-kitab fikih kan banyak ya ini juga kitab fikih ya kitab-kitab fikih yang dalam kitab-kitab fikih minal ulumi fihi atau juga kitab-kitab selain daripada kitab-kitab fikih pokoknya kitab-kitab apalah kitab-kitab fikih kitab-kitab selain daripada usul fikih kitab-kitab yang menerangkan ilmu tasawuf ya kitab-kitab apa saja ya yang disinyalir ya dalam kitab tersebut itu terkandung ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tersebut ada ya memaparkan tentang ya sebagian daripada ada ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, itu juga ya tidak boleh ya. Itu sebagaimana dinyatakan oleh beliau Imam Nawawi ya. Jadi kain ya buku tapi buku sarung buku singarane lambi pakaian sing pakaian tersebut ke mudrozan ya mudrozan disongket bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an disongket dalam arti kainnya ke batikan songketan ditulis ayat-ayat Al-Qur'an ya, jadi model gawe kelambi bu kain ya
Kain ya dalam artian kayak bangsa kayak tapi, bangsa kayak kain sing arane apa kayak lah sing orang go tenggo gandina ngono ya. Ditulis ayat-ayat Al-Qur'an ya. Di apa karane dibatik apa ditenun ya. Sebangsanya itu ya matrusan disongket. Songketnya akan danana sarung songket ngono ya ya kowe anggo sarung songket itu songket anggo harne ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini sebagaimana keterangan penjelasan ya. Jadi pakaian tadi kain yang disongket kala dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau mata uang dulu ya mata uang yang sebangsa dirham, dinar yang dalam mata uang tersebut dirham dan dinar itu ya diukir dengan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti diukir berarti mata uang sebangsa kayak dirham dan juga dinar itu kan berarti uang logam ya. Kayak anggap bedanya uang logam di Indonesia ya kan gambarnya ada burung ya, gambarnya apa, gambarnya kan termasuknya cap-capan atau ukir ya. Kalau dulu kan ukir mangku satin bihi, mangku satin kang den ukir ya bihi kelawan ayat Al-Qur'an. Penjelasannya nanti demek jidar ya, tembok, terus sarana pepaes, roti ya. Di roti ana sing diukir digambar nganggo sebangsa ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kayak sebagaimana kayak roti dulu sih yang go acara kapan laris ada payu ya dikemas ya model-model gambar apa kayak kue digawe singarane tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an walaupun satu ayat nggak penuh satu ayat, satu potong ayat sepotong ayat. Nah ditulis yang dure roti ayat kue ya. Itu semua menurut pendapat ya madhab yang soheh itu Jawa suhada kulluhu yo sekabiane hadza. Jadi diperbolehkannya masuk atau demek bagi siapa? Bagi muhdis ya wal junubu wal haidu ya. Jadi diperbolehkan demek atau ngemek atau nyekel ya bagi muhdis, junub dan juga haid. Haid ge wong wadon sing lagi nang head ya. Kowe anggar sebangsa iki roti terus sing arane dananir darohim sing diukir lawan ayat-ayat Al-Qur'an itu menurut pendapat ya yang soheh ya, menurut pendapat daripada madhab yang soheh. Walaupun kayak tadi ayat-ayat bagian ayat Al-Qur'an yang ditulis diukir ya di mata uang kayak dirham, dinar dan juga di tempat di sarana-sarana kecantikan apa itu Pak namanya ya kosmetik ya, sarana kosmetik dan juga roti ya yang ditulis di gambar ya ayat-ayat Al-Qur'an itu menurut pendapat madhab yang soheh fal madhabu sohihu jawa suhu ya di wenange masuk wenange al masuk atau demek diperbolehkan ngemek kayak kue roti ya orang mek dipangan apa ya yang roti kan panganan ya orang mek maning ya diperbolehkan tuh dimakannya ya kayak gitu. Jadi ada ya dalam salah satu pendapat ya ada yang menyatakan haram. Menurut madhabu sohih itu jawa suhu diperbolehkan ngemek ya, tapi ya ada ya suatu pendapat ya yang menyatakan juga hal tersebut
itu juga dihukumi haram, ngemek haram. Ya, angger bagi muhdis terus jinabah wong sing duwe hadas karo hadas gede jinabah terus wong haram bagi wong kuwe. Ya, sing lagi jinabah, duwe hadas jinabah, nifas, terus wong sing duwe hadas berarti kan ora suci, ya. Nah, suci berarti kan wudu atau tayamum. Ya, itu wong ora suci ono ya kadane muhdis wong duwe hadas. Ya, menurut wafihi wajhun haramun. Ada satu pendapat yang menyatakan haram, tapi bagi pendapat kol madhab sahih itu diperbolehkan. Di dalam hukum fikih kayak gitu, ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan jawaz, ya juzu berboleh, ada yang menyatakan makruh, itu beda-beda. Ya kita mau pegangnya sama siapa muka pegangnya ban meluni imam kae yang jawaz ya yang meluni kayak haram yang harapan meluni imam kae kayak aku. Nah, jadi harus paham. Nah, menurut penjelasan keterangan sebagaimana yang dinyatakan ya Imam Abul Hasan Al-Mawardi, status atau kedudukan beliau Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi itu sebagai Aqdul Qudot, ya. Jadi kodi sing paling katakan tersohor ya pada saat itu. Jadi menurut ya pendapat beliau Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, beliau menyatakan ya diperbolehkannya demek atau memegang ya pakaian atau kain yang disongket dengan ayat-ayat Al-Quran bagi seorang yang mempunyai hadas, baik itu hadas kecil sedang atau hadas jinabah, atau bagi perempuan haid atau juga perempuan yang lagi nifas. Itu menurut pendapat Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi itu memperbolehkan, ya. Jadi ini pasti ya kata beliau Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, memegang boleh tapi memakainya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bagiannya kain sing wis disongket yang nganggo ayat-ayat Al-Qur'an, baju sarung kayak gue ya sing ana tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun penuh satu ayat atau sepotong ayat atau sebagian daripada ayat itu walaya jusu labsuha ya bila khilaf, ya bila khilaf dalam arti ya tetap tidak diperbolehkan bila khilaf dengan tidak adanya suatu perbedaan atau persulayaan, tetap memakainya pakaian atau kain ya yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran bagi muhdis, junub, ya juga haid, ya nggak boleh. Tapi umpamane nggone wong sing wis nyoba wudu kok tak enggo ngono, ora apa-apa wong wis banyu wudu suci sih, bukan muhdis ya, bukan muhdis, bukan junub, bukan haid, ya. Jadi yang memakai itu, yang mengenakan kain tersebut yang alamat rosati bi ayatil Quran, ya itu bagi tidak boleh ya bagi orang yang muhdis atau orang punya hadas, bagi junub orang yang punya hadas jinabah, bagi seorang perempuan yang lagi haid atau juga lagi nifas itu tidak boleh, ya. Tapi bagi umpamanya yang katakanlah suci, ya masih punya udah punya wudu, ya mengenakan boleh, memakai boleh, ya. Nah, itu. Jadi itu semua tujuannya tiada lain orang yang mengenakan kain
atau pakaian yang disongket dengan ayat-ayat Al-Quran itu tiada lain tujuannya ya itu ditabaruk boleh tambah keberkahan ya bil Qur'ani ya barokah Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi itu pendapat beliau itu termasuk dinyatakan doif ya atau lemah ya tidak bisa untuk menjadi hujah atau menjadi dalil ya termasuk pendapat yang lemah. Jadi pendapat beliau Syekh Imam Mawardi itu ada yang menyangkal, yang tiada lain ya menetapkan kayak beliau Syekh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini dan yang lainnya itu menghukumi diperbolehkannya memakai siap atau memakai kain yang disongket dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka muhdis, bagi al-muhdisu wal junubu wal itu. Nah, itu menurut pendapat daripada Syekh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini dan juga yang lainnya bijawasi labsiha wa hadza huwa as-shawab wallahu a'lam. Itu jadi lain pendapat daripada Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi dan juga Imam Abu Muhammad Al-Juwaini dan juga yang lainnya Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini dan imam-imam yang lainnya itu bijawasi labsiha diperbolehkannya mengenakan kain yang disongket dengan ayat-ayat Al-Quran bagi muhdis, junub dan juga haid. Nah, tapi bagi beliau Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi itu kan mengenakan pakaian itu tidak diperbolehkan ya gitu. Nah mereka Imam Abu Muhammad Al-Juwaini dan yang lainnya ya mengomentari pendapat atau pernyataannya Syekh Imam Abu Hasan Al-Mawardi itu pernyataan yang doif atau yang lemah ya itu menilainya seperti itu menurut pendapat Imam Abu Muhammad Al-Juwaini dan juga imam-imam yang lainnya wahweruhu dan saliyane Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Jadi Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ya dan juga beserta imam-imam yang lainnya itu mengomentari ya pendapat daripada Syekh Imam Abul Hasan Al-Mawardi itu pendapat yang doif atau lemah. Jadi begini, nah begitu juga ya memegang atau juga membawa kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Quran, baik itu tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab-kitab tafsir yang lainnya. Begitu juga kitab-kitab fikih yang dinilai, yang disinyalir dalam kitab tafsir tersebut dan kitab-kitab fikih tersebut itu ya kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'annya daripada tafsirnya. Dalam kitab-kitab fikih kebanyakan kitab-kitab fikih tersebut banyak tulisan-tulisan atau tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hukumnya haram memegang apalagi lebih-lebih membawanya. Jadi sengarane orang dua hadas punya hadas, orang tersebut punya hadas kecil, sedang, lebih hadas jinabah atau seorang perempuan yang haid atau yang lagi nifas memegang salah satu kitab tafsir lah atau kitab fikih
yang disinyalir dalam kitab tersebut itu ya tulisan-tulisan yang ada dalam kitab itu kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'annya dibanding ya selain daripada ayat-ayat Al-Qur'annya, maka hukumnya haram ya bagi muhdis, bagi junub, bagi haid ya perempuan haid itu memegangnya haram, apalagi membawa ngemek aneh terus ngemek atau memegang atau juga membawa itu haram hukumnya apabila ya disinyalir banyak ayat-ayat Al-Qur'annya dibanding ya yang lainnya ya. Nah sebaliknya apabila kitab tersebut itu ya lebih banyakkan tulisan-tulisan itu selain daripada Al-Qur'an dan kita gue tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an karo lain ya karo liyane esi akeh liyane kepriben oleh hukume ya angger bagi muhdis, bagi jinabah, junub dan juga bagi haid perempuan haid, perempuan nifas ya itu hukumnya gimana kalau ya ayat-ayat Al-Qur'annya lebih sedikit dibanding tulisan yang lainnya. Jawabannya kama huwa al-ghalibu seperti halnya keterangan penjelasan hukum yang berlaku ya secara umum ghalib itu oleh umambrah atau umum yofafihi salah satu aujuhin maka di dalam itu ada tiga ketentuan hukum ya angger sing arane tulisan ayat-ayat Al-Qur'an luwih sethithik ya dibanding tulisan sing liyane luwih akeh. Jawabannya kepribet ada tiga ketentuan hukum. Begini Pak Ustadz nyong ya piye sing arane gawa Yasin. Ya nyong ora duwe wudu ya Pak Ustadz, tapi Yasine mau karo artine ya akeh tulisan Latine atau tulisan bahasa Indonesia no gedrige ya ora duwe ora duwe hadas Al-Qur'ane karo Latine akeh Latine ya ora apa-apa ora haram, tapi akeh Al-Qur'ane ya haram ya ya. Nah begini di sini aja jawabannya angger akeh tulisan liyane dari Al-Qur'an satitik liyane akeh ya kadang kan terjemahan bagiannya Yasin ditulis Indonesia Yasin wal Qur'anil Hakim ning sore wal Qur'anil Hakim anggo Indonesia wis kaya kowe ana artine ya sing tiap-tiap ayat ana artine bahasa Indonesia kan berarti kayak lebih akeh tulisan Indonesia daripada Al-Qur'ane kayak kowe ya. Jadi yang jadi pertanyaan di sini ya au ghairuhu aksaro ya au ghairuhu aksaro jadi yang lain selain daripada tulisan-tulisan Al-Qur'an ya wa in kana ghairuhu aksaro kama huwal ghalibu fa bihi salah satu aujuhin ada tiga ketentuan hukum lebih soheh-sohehnya salah satu aujuhin tiga ketentuan hukum itu dinyatakan tidak haram apabila ya tulisan-tulisan selain daripada Al-Qur'an itu lebih banyak. Nah itu asohuha ya. Nah pendapat yang kedua wasani lan utawi pendapat kang kaping pindho iku yahrumu haram. Jadi pendapat yang kedua ya tetap haram ya haram kan milih diri pokoknya ya ya pendapat yang kedua tetap haram walaupun ya tulisan-tulisan kaliane Al-Qur'an kayak luwih akeh ya luwih akeh bagene Yasine ana telung kebet ya telung lembar. Nah tulisan liyane Latine ana 4 lembar 5 lembar berarti kan luwih akeh Latine ya. Tapi pendapat yang kedua wasani haramun ya tetap saja pendapat yang kedua itu hukumnya yahrumu wasani yahrumu. Pendapat yang macam kedua itu haram. Nah itu tapi pendapat yang lebih soheh kan yang pertama itu ya asohuha la yahrumu
ya. Lebih sohehnya ya 3 pendapat hukum atau 3 ya 3 macam hukum itu yang lebih sohehnya itu pendapat la yahrumu, tidak haram. Itu kalau tulisan selain daripada Al-Quran itu lebih banyak ya. Nah, ini juga ketentuan yang ketiga, dan hukum yang ketiga, apabila ayat-ayat Al-Quran tersebut itu ditulis dengan tulisan yang jelas, dengan lafadznya jelas, terus pakai tinta yang terus dikumpul ya, gemblengan kumpul, terus bihamrotin tintane berwarna merah, berarti kan lebih terang, lebih jelas lagi ya. Bihamrotin warna sepadane lan sepadane hamro, warna-warna yang menyolok ya. Haruma warna wiha haruma mongko haram. Nah, pernyataan yang ketiga, pendapat yang ketiga itu haram apabila ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam kitab tersebut itu ya tulisannya jelas, ada yang hitam, ada yang tulisan ada yang merah ya. Ada yang merah itu kan kadang juga ada yang semacam itu ya, ditulis-tulis lagi yang pakai tinta-tinta yang merah, ada pula yang hitam, ada pula yang biru. Kalau yang merah kan ada tandanya, yang merah untuk ini, biru ini kan kayak gitu ya. Pendapat yang macam ketiga itu haram ya. Tapi anggar ora tamyiz ya, ora haram. Itu pernyataan yang ketiga. Jadi menurut pendapat Shahibut Titimah ya, seorang imam syekh yang mengarang kitab At-Titimah atau Shahibut Titimah, dan juga para sahabat-sahabatnya Shahibut Titimah itu menyatakan idza kunna la yahrumu fahuwa makruhun. Maka apabila tidak dinyatakan, ketika kita menyatakan itu la yahrumu hukumnya tidak haram, walaupun itu hukumnya tidak haram, maka beliau Shahibut Titimah menyatakan ya fahuwa makruhun, fahuwa mengutawi demek iku makruhun, hukumnya makruh. Walaupun ya umpamanya la yahrumu ya ora haram ya ora haram ya, ora haram, ada pendapat yang tidak haram ya, tidak haram. Tapi menurut beliau Shahibut Titimah walaupun tetap tidak haram, tapi juga di dalamnya tidak haram termasuk hukumnya makruh, mengandung unsur hukum makruh walaupun itu tidak haram. Sebagai tadi tiga macam pendapat tersebut itu, pendapat yang pertama la yahrumu atau la yahrumu, betul ya, la yahrumu ya. Ya, la yahrumu apa itu yang pendapat yang pertama. Ya, la yahrumu asahuha la yahrumu ya. Asahuha la yahrumu. Ya, luwih soheh salah satu aujuhin iku la yahrumu ora haram. Nah, kalimat la yahrumu di sini walaupun itu tidak haram, tapi dinyatakan oleh Shahibut Titimah ya, walaupun itu tidak haram tapi tetap saja ya makruh hukumnya untuk demek ya, ngemek ya, hukumnya makruh bagi siapa? Bagi muhdis, bagi seorang junub, dan juga bagi seorang perempuan yang lagi haid ya, walaupun orang haram tapi ya makruh walaupun tidak haram tetap saja tapi makruh ya. Makruh kata-kata makruh kan itu termasuk dibenci ya, dibenci ya, tidak disenangi, dibenci, tidak disenangi oleh siapa? Tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian apa itu ayat-ayat Allah ya, itu kan yang apalagi lagi membahas ayat-ayat Allah, Al-Quran yang ditulis di kain ya, ada pula yang disongket di kain, dibatik di kain, atau juga diukir di mata
mata uang koin atau logam. Nah, itu walaupun seorang muhdis, junub, juga haid, ya, asohuha layah rumu, ya. Nah, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Shahihut Titimah, walaupun itu tidak haram, ya, fahuwa makruhun, tetap saja hukumnya makruh bagi mereka-mereka muhdis, junub, dan juga haid atau perempuan yang haid atau juga perempuan yang lagi nifas. Jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.